Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semua, balik lagi sama gue Maulana Kristusanto di sini. Dan kali ini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama istri gue. Halo, aku Ena. Kenalin, ini istri gue, namanya Rizkina, biasa dipanggil Ena. Dan kali ini kita bakal bawain tema nikah muda. Kenapa kita bawain tema nikah muda? Karena memang waktu itu kita pas lagi menikah umurnya masih muda banget ya. Buat orang-orang sekitar gua tuh pas di kantor gua, usia gua waktu itu pas lagi memutuskan untuk menikah dibilang sangat amat muda gitu. Karena kita menikah udah 7 tahun yang lalu ya. Kita menikah 7 tahun yang lalu, usia gua waktu itu 23 tahun Menuju 24. menuju 24 Dan dan aku 19. 19 tahun ya, tapi belum pas ya. Apa udah ya? Udah dikit. Udah ya. 2 tahun doang setelah lulus SMA. 2 tahun setelah lulus SMA dan memutuskan untuk menikah. Pertanyaan pertama, langsung aja ke pertanyaan pertama. Kenapa kamu mau menikah usia muda sama aku? Yang pertama sih mencegah hal yang tidak diinginkan. Hah? Terus yang kedua mungkin karena kita tetangga, jadi 5 langkah. Terus yang ketiga ya mungkin udah cukup terlalu lama ya pacaran, jadi mau cari apa? Iya. Benar. Terus kamu sendiri gimana? Kalau Kenapa aku memutuskan untuk nikah muda? Paksa. Enggak lah. Enggak. Kalau gue memutuskan untuk menikah pertama karena emang udah lulus kuliah. Waktu itu habis wisuda, gak lama wisuda gue memutuskan untuk merit. Dan itu memang poin pertama. Poin pertama emang harus wisuda dulu, kuliah kelar. Jadi baru tuntasin dulu tuntasin dibanding dulu. nanti putus di tengah jalan gitu kan. Iya. Oke, ya awal tuh intinya salah satu tercapai dulu. Gua wisuda, gua kelar kuliah. Setelah itu memutuskan untuk menikah. Itu juga kita udah nian ya, perencanaan menikah itu gua dari usia 21 tahun udah bilang sama dia bahwa aku pengen ngelamar kamu gimana gitu kan. Soalnya pas lagi itu dia baru lulus SMA. gitu, baru lulus SMA. Tapi waktu itu dia bilang aku mau kerja dulu, aku mau ini dulu, aku mau itu dulu gitu. Oke, tersendat 2 tahun, setelah itu barulah kita bisa memutuskan untuk menikah. Ya, maksudnya selain itu juga kita menabung ya. Menikah itu kan bukan sekedar ya udah gitu. Menikah itu memulai suatu hal yang baru, memulai suatu cobaan yang baru, hidup yang baru. Menyatukan dua perbedaan. Ya, betul. Karena gua sama dia berbeda sekali. Walaupun kita sama-sama bontot, Ya. sama-sama keras. Banyak banget Dan yang nggak bilang, ada yang mau ngalah. Tapi banyak kan aku sih ngalahnya. kamu denger aku mau ngelamar kamu abis lulus sekolah ya. Abis lulus sekolah tuh gimana perasaan kamu? Shock. Shock banget. Ya iya baru lulus masa mau diajak nikah? Kapan cari duitnya? Itu aja baru 2 tahun. Ya. Untungnya sampai sekarang masih kerja sih, alhamdulillah. Ya, jadi istri gue tuh sama kayak gue. Kerjanya nggak beda jauh. Sama-sama masih ngebabu. Tapi dari segi waktu aku sih lebih banyak menangnya. Kalau segi waktu ya justru karena dari segi waktu istri gue itu lebih banyak idle time-nya, jadi gue membolehkan dia untuk bekerja biar dia bisa lebih fokus ke anak-anak, ke rumah tangga lah gitu. Apalagi semenjak COVID. Oh. Cuma 3 hari doang selama 1 minggu. Ya pokoknya COVID ini benar-benar memberikan quality time buat kita bareng-bareng lebih lama. Tapi kan kamu kan tetap Kan ada itu juga WFH kemarin kan? WFH cuma sehari. Iya. Apa bedanya? WFH sehari dan sekalinya WFH sampai malam kerjanya. Sama aja Sama aja dia minta tolong bahkan. Iya kan gak ke-handle. Pas lagi gua kerja bocah-bocah nggak bisa di. Tapi tetap bisa aja kondisi. aku tinggal duluan, tetap dia yang kerja lah. Oke, balik lagi ke tema. Milih menikah muda atau menikah usia yang matang. Matang itu menurut kamu umur berapa nih? Mungkin kalau cewek itu ada batasannya kali ya.
Mungkin di kisaran 25 itu udah kategori paling paling apa ya disebutnya, udah paling Umumnya gitu umumnya kali itu ya. kan umumnya itu rata-rata kalau di daerah kita ya, di daerah kita tinggal itu kan itu lagi-lagi ini yang lingkungan, Ya, faktor lingkungan kita itu biasanya ya, nggak semua lingkungan itu sama. Iya. Intinya biasanya di lingkungan kita itu usia 25 tahun untuk seorang wanita atau perempuan itu dikatakan sudah cukup, sudah pantas untuk menikah gitu rata-rata. Dan biasanya banyak banget nih orang-orang yang julid, orang-orang yang hatinya dengki, orang-orang yang punya banyak waktu untuk memikirkan orang lain. Yang julid itu bakal berpikir yang lu nggak laku-laku, lu pertu bla bla bla, itu kan kata-kata kasar yang biasa kita denger ya dari lingkungan. Tapi kalau kita pribadi nggak mikirin itu karena kita emang pacarannya udah lumayan lama, dan malu aja sih kalau misalnya sampai nggak jadi sih gitu. Buat apaan gitu kan pacaran lama-lama juga gitu. Bukan malu juga, Kalau mungkin gua- ya kalau kalau emang aku malu sih. nggak ini ya nggak jodoh gitu aja. Ya jadi kalau misalnya memang kalau misalnya memang sampai nggak jadi pun ya udah, kalian jagain jodoh orang. Kamu tuh ada rasa nyesel nggak sih nikah muda? Kalau boleh jujur, Hmm. 50% 50%. Apa tuh nyeselnya dari nyeselnya dulu deh. Nyeselnya sih ya mungkin bisa dibilang waktu buat kumpul sama teman-teman nggak ada. Terus apalagi setelah nikah itu aku langsung bulan depannya langsung positif 2. Jadi udah mikir yang macem-macem, maksudnya nggak macem-macem gimana sih, apa susah buat kumpul sama teman-teman. Terus kan maksudnya layaknya anak-anak seumuran aku gitu kan, anak-anak aku kan masih senang main sana main kesini, sementara aku udah punya suami gitu kan, mesti izin kalau misalkan mau ketemu temen. Tisu Terus kalau mau jalan mau apapun juga pasti kan minta izin suami dulu gitu. Kalau teman-teman pada saat itu sempet kaget juga, kok lu mau sih gitu kan, karena kan masih terbilang muda gitu kan, sementara teman-teman aku tuh ya pada kuliah, pada ya masing-masing lah. Cuma aku emang interupsi ya, kalau misalnya di Apa DPR sih? MPR gitu interupsi. Pertama, aku nggak pernah ngebatasin kamu mau main sama siapapun. Iya betul. yang Setelah kedua nikah yang kedua pun, aku nyuruh kamu untuk kuliah, kamu yang nggak mau. Yang ketiga apaan, yang ketiga tadi apa sih, satu lagi siapa sih tadi kamu jelasin apa lagi sih? enggak apa. Yang ketiga Oh, lu punya anak susah minum. iya, yang udah punya anak susah enggak juga. Enggak, memang dia nggak pernah ngebatasin aku mau kemanapun, yang penting bilang gitu kan. Aku sama dia sudah punya komitmen, mau kemanapun harus bilang, walaupun aku lagi nggak di rumah, intinya bilang mau kemana sama siapa. Betul. Itu sih sampai sekarang pun Betul. mau kemanapun nggak dilarang, it's Betul. okay. Betul. Yang penting asal bilang, jangan bohong, karena dibohongin itu sakit guys. Oke, kamu punya pertanyaan nggak buat aku? Apa pertanyaan kamu? Nyesel gak nikah sama aku? Kenapa nggak dari dulu? Menikah itu buat aku awalnya memang, jadi itu aku memutuskan aku tuh memutuskan menikah sama dia itu awalnya tuh aku tuh punya pengkajian ya. Aku ngaji di salah satu majelis taklim, pimpinannya Ustadz Jamal di daerah Kemanggisan. Assalamualaikum Bang Ustadz. Kalau lihat video ini, pokoknya Bang Ustadz Jamal itu salah satu orang yang mempelopori gue untuk menikah gitu sama istri, karena dia khawatir kalau memang pacaran itu nggak boleh kan, di dalam Islam memang nggak boleh kan. Jadi dia khawatir takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, yang tadi seperti kamu bilang kan. Ya udah gitu, dia bilang mendingan buru-buru kumpulin rezekinya, kumpulin niatnya lillahi ta'ala. Terus ya udah dipinang lah itu anak orang, jangan di ulur sana ulur sini, ulur sana ulur sini, kan kasihan gitu perempuan gitu.
ya kayak gitulah, pokoknya dari situ tersentuh. Ujung-ujungnya pulang ngaji, bilang sama dia bahwa aku mau ngumpulin uang betul. Aku mau ngumpulin uang, ya kan, untuk ngelamar kamu ya gitu. Waktu itu pertama kali aku bilang gitu tahun 2011 ya. Pokoknya usia aku masih 21 tahun. Tahun 2011 gue itu bilang sama istri gue, Terus aku bilang lagi sama ya, orang tua. terus Dan orang tua bilang ya selesain dulu aja kuliahnya, baru kemari. ya jadi waktu itu gue Karena masih biar nggak putus di tengah jalan, kalau sudah menikah, takutnya kan gitu. Jadi gini, perjalanan kita itu pacaran kurang lebih dari 2000 5 berapa sih? tahun kali ya ada. 2007 tuh. Enggak ya? tahun. Oke, sekitar 5, aku tapi Iya, kok 5 ingat tahun. Iya, sekitar 5 Kan tahun ya. pertama kalinya Aku nggak lagi inget. jalan lagi tahun Iya, udah baru. lama ada. Tapi sebelum-sebelumnya Nggak, jangan jadi dihitung. jadi Nggak jadi mau. oke. Intinya bertahun-tahun kita bersama. Terus ya sempet kita tuh sama masing-masing pasangan juga. Ya emang kalau misalnya memang jodoh mau kemana pun ya bakal ke situ lagi ya. Itu sih yang namanya jodoh yang kita dapat ya. Catat ya, kan kamu yang kerjain aku, bukan aku kerjain kamu. Eh, Kamu loh yang SMS aku duluan. Oke. Aku nggak inget. Gini, gue pertama kali abis mengajukan diri untuk melamar dia, terus dia bilang sama orang tuanya pada saat tahun 2011 awalnya. Terus dia bilang kelarin kuliah dulu. Waktu itu memang pas lagi tahun 2011 itu baru Semester berapa ya? 4 atau 5 lah. Semester 4 atau semester 5. Terus tahun 2013 November dia lulus wisuda. oh iya 2013. Terus 2014 kita baru married. Nah, intinya kayak gitu. Dan itu juga pertama kali gue pertemukan Keluarga keluarga inti masing-masing. keluarga inti masing-masing untuk waktu itu ngobrolin lebih lanjut. serius. Kiat apa aja yang kamu lakukan pada saat aku udah memutuskan untuk ayo kita married yuk gitu. Kamu ada nggak kiat-kiat apa yang kamu lakukan gitu, misalnya kayak memantapkan diri lagi kah atau apa gitu yang bisa di-share ke teman-teman yang nonton? Ya mungkin berdoa aja, mudah-mudahan di jalan yang terbaik. Iya sih, kalau feeling gue sih kalau misalnya dari pihak perempuan itu pasti kan tinggal dari si pihak perempuannya itu terimain atau enggak gitu. Terimanya pun terima apa adanya gitu. Bukan terima ada apanya. Nah, saran dari gue juga untuk cowok-cowoknya juga sama. Setiap orang tuh punya kekurangan masing-masing. Jadi jangan sampai nikah tuh nunggu punya rumah, punya mobil, kapan nikahnya. Jalanin aja. Kalau kita berdua punya prinsip dan komitmen Ya itu masing-masing orang ya, masing-masing orang punya pandangan sendiri punya perspektif masing-masing, pandangan masing-masing. Nah kalau kita berdua berpikirnya kalau misalnya kita berdua bisa berusaha bareng untuk menggapai itu semua, kenapa enggak? Kenapa kita mesti masing-masing sampai mapan dulu? Misalnya gue mesti punya rumah dulu, punya mobil dulu, misalnya contoh kayak gitu, atau lama dong, iya, dosa nanti, terus dong. Udah pacaran aja dosa, takutnya nanti yang lain-lainnya juga kan kita nggak ada yang tahu, hati kita, iman kita tuh nggak ada yang tahu lah. Saran dari gua buat teman-teman yang memang sudah punya niat untuk menikah walaupun usianya dini, benar-benar mantapin dulu aja. Terus banyakin baca-baca buku. Ini kali ya, kalau waktu itu gue dapat buku, gue sebelum married gue baca buku karena gue muslim, karena kita muslim. Aku tuh baca buku dulu. Kalau kamu aku nggak tahu sih. Kalau aku nggak ada baca buku. Aku baca buku. Maaf, aku kurang suka baca buku. Novel pun aku nggak suka. Iya, istri gue itu jujur aja dia cerdas, tapi dia nggak tahu kenapa nggak suka baca ya. Kalau gue itu lebih ke observasi orangnya. Jadi gue suka baca, gue suka lihat artikel yang gue butuhin gitu. Misalnya gue lagi mau married nih, kiat-kiat apa aja nih, misalnya tips-tips menikah,
terus apa aja, tapi lebih ke arah Islam gitu. Karena lagi-lagi balik lagi ya, yang tadi yang pelopor gue itu kan seorang ustadz gue itu kan menanamkan di hati gue tuh lillahi ta'ala. Pada saat gue meminang istri gue itu lillahi ta'ala, jangan karena sesuatu, jangan karena cantiknya, jangan karena hartanya, jangan karena apanya lah pokoknya, karena lillahi ta'ala, karena Allah semata gitu kalau gue gitu. Jadi gue baca buku itu, buku Islam, nggak tahu namanya apa, lupa, pokoknya bukunya kecil, gue bawa kemana-mana dan gue baca terus. Di situ juga ada selawat-selawatnya, bacanya apa, terus di situ juga dituntun nantinya pas lagi mau pas lagi mau malam pertamanya, terus baca doanya kayak gimana, terus sunnahnya Rasul itu seperti apa kayak Dia gitu. bacanya ngumpet-ngumpet berarti guys, aku nggak tahu dia baru ngomong nih hari ini. Ya betul. Nggak kayak so iye gitu loh, kalau misalnya gue baca terus gue kasih tahu, oh gue baca ini, gue baca itu, gue males gitu. Gue bukan orang kayak gitu. Nah, kamu sendiri pada saat kamu mau married sama aku, ada nggak sih godaan gitu? Dan Ya godaan gitu. Jadi setiap orang itu kan beda-beda ya, mungkin ada godaan atau enggak. Ada nggak godaan yang mungkin dari lawan jenis kah atau apa pada saat kita mau married gitu, pada saat usia muda? enggak sih. Enggak ya, aku juga enggak sih. Itu gue tadi sempet searching dulu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak-benak teman-teman semua pada saat memutuskan untuk menikah muda. Terus kalau kamu, ya enggak, ini ada lagi pertanyaan nih. Jujur aja nih, handphone gue cuma satu ya. Ini buat ngerekam kita berdua, dan catatannya semua ada di handphone gue. Jadi sekarang nih lagi dokumennya lagi coba otak-atik di otak gue. Jadi salah satu pertanyaan yang gue inget itu adalah, menikah muda itu kan tadi kan kita berdua kan nggak nungguin mapan ya, nggak nungguin mapan. Kamu gimana caranya tuh bisa percaya bahwa aku tuh bisa menghidupi kamu? Ya, sini dikit dong. Ya, Kamu jauh-jauhan banget sih, kan kita sudah halal. ya percaya aja deh, rezeki nggak kemana. Percaya rezeki itu nggak kemana. Selagi kita usaha pasti ada aja jalannya. Yang penting jangan menyerah. Tuh, jangan menyerah. Apalagi. Ya udah sih. Tapi kamu tuh pernah nggak sih mikirin menikah tuh sama aku tuh karena mungkin dari mananya? Kamu suka sama aku dari mana sih? Tahu ya, mungkin dia ya gituin aku kali ya. Apa? Ya guna-guna. Aku melet dia. Ya melet. Aku cinta kamu. Amit untung ketemunya nggak lagi pas kayak gini. Kalau kayak gini mah udah aku nggak mau. Gue jujur aja pas lagi kita jatuh cinta itu benar-benar nggak tahu ya kenapa itu tiba-tiba muncul. Tiba-tiba ya langsung jalan aja. Dan itu benar-benar kenyataan bahwa cinta itu benar-benar nggak mandang usia, nggak mandang kedewasaan ya, karena kita merasa waktu itu masih anak-anak banget ya. Ya apalagi aku kan baru lulus 2 tahun setelah sekolah kan. Jadi masih terbilang muda. Kamu juga mungkin kalau orang laki gitu kan, anak laki usia segitu kan masih banyak sih juga yang ada masih juga gimana gitu. Ada juga kok yang pro kontra sama gue waktu pas lagi gue memutuskan untuk merit. Pro kontranya itu adalah kenapa lu nggak usaha dulu aja atau bekerja dulu di tempat yang paling jauh mungkin. Dia udah cinta sama aku, jadinya dia pengen buru-buru dibanding dia jagain jodoh orang. Betul, aku cinta kamu. Gitu. Dan kita dari pertama kali nikah ya nggak mulus-mulus gitu aja, apalagi dari segi biaya gitu ya. Ya jadi aja lah. Buat teman-teman yang nanti akan memutuskan untuk menikah, entah itu menikah muda atau menikah pada saat usianya udah mapan usia ya, bukan mapan apa sih namanya, ekonomi secara materi, bukan. Kalau misalnya memang sudah mapan secara usia tapi nggak menampik juga sih yang secara materi juga sama kayak gitu sih semuanya nih. Ini gue pengalaman pribadi juga dan sekalian observasi juga ke teman-teman gue yang sudah menikah lainnya. Kalian tuh pas lagi menikah
apa sih kendala atau halangan pertama, hadangan gitu, hadangan yang kalian hadapi pada saat pertama kali menikah? Itu pas lagi gue tanya sama salah satu teman gue yang ada di kantor gue sebelumnya, terus dia bilang ekonomi, dan itu that's true, beneran. Sama memang ekonomi. Rata-rata 80% yang aku udah tanyain nih ke teman-teman aku udah, itu ekonomi semua. Kenapa? Karena ya awalnya itu kan karena kita kan sebelumnya kan kita pengeluaran sendiri, dan ini harus nanggung orang lain, terus menyatukan dua keluarga ya, which is pas lagi ada orang tua dia main ke rumah atau orang tua gue main ke rumah gitu kan, gak mungkin dong kita beli makanan cuma buat berdua ya kan, kita mesti punya cadangan untuk beliin orang tua, nggak mungkin lah intinya. Kalau gue sih bukan tipikal orang yang mikirin diri sendiri sih nggak sopan lah kayak gitu. Terus kalau kamu sendiri, hal yang paling pahit yang pernah kamu alami selama 7 tahun menikah sama aku, pas lagi ngapain deh gitu? Pernah nggak sih kita pernah ngalamin ngapain gimana maksudnya? Pahit gitu, yang pas lagi bener-bener nggak punya uang kali ya? Pernah nggak sih kita nggak punya uang sama sekali? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah nggak sampai parah ya. Tapi kalau untuk nggak punya uang sama sekali sih lupa sih. Tapi kayaknya pernah, tapi nggak lama-lama sih, karena pengen begitu gajian. Iya, jadi habis gitu gajian, jadi ketolong lah ya. Tapi bertati-tati lah di awal pasti, sampai sekarang pun masih. 7 tahun pernikahan kita, dan itu jalanin aja, enjoy aja, jangan muluk-muluk lah, terimain cuma pasangan. ngeluh juga nggak ada yang bisa bantu kan. Tuh. Ya dia udah dinikmatin aja. Tuh. Apalagi ya? Terus oh iya, ada juga nih yang nanya, kenapa kalian nggak program dulu? Waktu itu kan kita sempat cek sebelum merit itu kan kita ada pengecekan ke dokter tuh, inget gak yang bikin surat menikah? Ya jadi pas lagi kita bikin surat menikah, kalau gua usia 23 itu dibilang udah boleh dan udah sah-sah aja. Dan aku belum boleh. Iya. Karena usianya waktu itu masih 18 soalnya. Enggak, kita kan usia pas lagi izin itu pas lagi izin 18 tahun. Pas lagi izin, istri gue tuh usianya masih 18 tahun. Ya karena baru setahun dapat KTP. Setahun dapat KTP, dan waktu itu sampai suruh bikin surat pernyataan orang tua kalau orang tuanya setuju atau enggak. Dia takut kali kalau misalkan orang tua nikah lari mungkin ya. Makanya sampai suruh pernyataan gitu kan. Ada kenapa nggak program? Kita juga nggak ada yang tahu. Iya. Kita jadi ada dokter waktu itu pas lagi ngecekin kita untuk ngurusin surat-surat menikah, itu bilang kalau bisa kalian pas lagi menikah jangan langsung punya anak dulu tuh. Menikah langsung pasang apa sih namanya, KB apa sih waktu itu? Kita ditawar KB apa sih? Aku lupa. Spiral ya kalau nggak salah. Enggak, apa Oni apa sih? Nggak tahu, aku lupa. Pokoknya intinya dokter itu bilang kalau bisa jangan punya anak dulu, program aja dulu soalnya kalian masih muda, gitu kan. Terus kita nggak mau, ya maksudnya jalanin aja sedikasinya sama Allah aja gitu kan. Toh nyatanya kalaupun program kalau memang udah dikasih ya kita mau gimana gitu kan. Dan itu juga suatu yang luar biasa. Setelah 1 bulan kita nikah langsung ada, ya kita kaget gitu kan. Terus sempat ngomong juga sama orang tua aku, ya udah coba tunggu aja dulu sampai 1 minggu baru check up, dan nyatanya memang positif. Ya mau gimana, masa nggak adain? Ya kenapa harus nggak diadain sementara kita udah nikah gitu kan. Jadi ya udah. Bahkan ada juga ya lo yang bilang jangan-jangan lu udah duluan ya, jangan-jangan udah jangan-jangan ini loh ya. Ya ada yang bilang gitu ke aku, tapi aku bilang lah orang gua habis merit 3 hari. Enggak. Posisinya kita nikah itu aku baru selesai head. Terus 2 minggu atau 3 minggu setelah pernikahan aku head lagi. Bulan depannya aku udah nggak head. Ya, kayak gitulah cerita yang sesungguhnya. Nah, setelah kita memutuskan untuk menikah dan gak lama kemudian punya anak, memang sih awalnya ada keraguan kalau dari aku ya.
aku udah ragu-ragu aku bisa kayak nggak ya. iya, iya. Sama aku pun juga gitu, terus terlintas ya udah jalanin aja gitu kan. Terus ya sampai sekarang pun juga masih suka ngerepotin orang tua, jujur aja. Ya kebantunya ya karena ada orang tua gitu. Orang tua aku masih suka bantuin. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget aku masih punya keluarga yang lengkap gitu kan, yang pokoknya yang support banget banget, maksudnya minta tolong untuk jagain anak ya. Alhamdulillah masih bisa, alhamdulillah orang tua aku masih sehat. Kalau gue sih bersyukur alhamdulillah, nggak kayak cerita-cerita yang orang-orang kebanyakan yang katanya menantu sama mertua itu yang nggak akur. Misalnya kayak gue sama biasanya kalau gue menantu cowok sama mertua cowok biasanya nggak akur, atau mertua cewek nggak akur, atau istri gue juga sama ibu gue nggak akur. Alhamdulillah kita nggak mengalami itu ya, karena dari awal kita benar-benar komitmen menerima kekurangan masing-masing. Intinya menerima kekurangan masing-masing, jangan merubah orangnya. Minta aja minta aja sama yang maha kuasa untuk saling melengkapi aja ya, kayak gitu paling. Gak usah muluk-muluk lah. Sekian dulu ya cerita-cerita atau sharing kita pada tema kali ini. Tema sebetulnya sih bingung ya mau bawain tema apa, soalnya istri gue tuh jujur baru pertama kali dia nge-YouTube bareng, dan gue nggak ngasih referensi apa-apa gitu. Gue tadinya pengennya tuh terus-terusan cerita-cerita bareng sama cerita-cerita bareng di YouTube gitu, biar berkembang bareng lah, biar dia juga ngerasain hasilnya nanti. Oke deh, sekian dulu cerita dari kita. Bila ada dari teman-teman yang mau tanya-tanya, mungkin ada yang mau merit atau ada yang sudah merit tapi mengalami kendala-kendala, bisa ditanyain, DM aja di Instagram gue, gampang banget di @maul_chris90, atau di di IG istri gue. Nama IG kamu apa? Kinaena 1014. Nanti di deskripsi di bawah gue tampilin. Kalian bisa DM, insyaallah kita bakal amanah untuk menjaga privasi kalian. Dan kalau misalnya kalian punya kritik dan saran, kita senang banget, kita terima kritik dan saran dari kalian. Punya masukan apa untuk video-video kita selanjutnya gitu. Dari gua, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, gua Maulana Kristanto dan aku Ena. Kita berdua pamit, semoga kalian sehat-sehat terus dan semoga pandemi ini cepat berakhir biar kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Oke deh, sekian dari kita ya. Sehat-sehat terus. Assalamualaikum, bye.